Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wampel TV, selamat berjumpa di channel YouTube Wampel TV. Kali ini untuk pertama kali kita coba live streaming, dan sebenarnya jadwalnya tadi direncanakan jam 17 atau jam 5 sore. Cuma berkebetulan tamu undangan kita lebih cepat datangnya, makanya jadwal live-nya kita majukan. Baiklah, sesuai dengan judul live kita yang sudah kita jadwalkan, yaitu kita akan diskusi tentang penataan pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Saudara Fahrezi. Selamat datang Saudara Fahrezi di studio kita, studio sederhana. Dan ini merupakan live streaming pertama Wampel TV, dan Saudara Fahrezi lah tamu pertamanya. Fahrezi ini kalau tidak salah Fahrezi SIP ya. SIP dan MA. Boleh dijelaskan SIP-nya Saudara Fahrezi? Baik, terima kasih Pak Elju. Yang pertama tentu terima kasih undangan Pak Elju di acara Wampel TV ini. Ini acara podcast yang saya rasa sebagai gerakan awal khususnya untuk di Pasaman Barat, karena di Pasaman Barat podcast belum begitu menjamur ya Pak ya. Belum ada malahan. Belum ada malahan ya. Kita belum pernah lihat. Jadi dengan adanya podcast ini saya rasa bisa inovasi baru yang kekinian yang bisa untuk mendiskusikan segala macamnya. Nah, apakah budaya, sosial, politik dan sebagainya. Baik Pak Elju, terima kasih atas undangannya. Nama saya Fahrezi. SIP itu sarjana ilmu politik. Saya tamat dari ilmu politiknya di Universitas Andalas Ilmu Politik Unan, Sumatera Barat. Ya. Dan saya menamakan MA, SIP MA. Kebanyakan kadang-kadang orang menafsirkan MA itu master agama ya Pak. Padahal kan dia ada penulisan apa? Penulisan beda huruf ya. Nah, kalau kami ada titik antara A itu. Jadi MA itu adalah Master of Art. Jadi kampus yang bisa menggunakan art dalam artian seni ya? Iya, seni. Jadi politik itu kan seni Pak Elju, karena kan bisa seni bagaimana mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Jadi art itulah seni. Saya menamakan Master of Art saya di UGM atau Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mantap, terima kasih. Ya, kita sudah tahu latar belakangnya Saudara Fahrezi, makanya beliau kita undang ke sini. S1-nya sarjana ilmu politik di Universitas Andalas, dengan kalau tidak salah kan ada bikin skripsi ya. Kalau di S1 skripsinya tentang saya tentang pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari. Kemudian di S2-nya di UGM tentang pemerintahan nagari yang berbeda lokal. Artinya pemerintahan nagari ini yang berbeda etnis dijalankan oleh nagari ini kan identik dengan orang Minang kan? Iya. Tapi ada beberapa nagari yang dijalankan oleh etnis lain. Tapi pemerintahnya nagari. Karena dia diaspora ke daerah Sumatera Barat, tapi dijalankan oleh etnis lain. Bagaimana dia menjalankannya? Tentu kan ada asimilasi budaya sebagainya. Jadi sudah tepat sekali tamu kita kali ini. Memang latar belakangnya yaitu tentang ilmu tentang pemerintah nagari. Bila kita mulai ya, pemerintah nagari. Nagari itu sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang pemerintahan desa ya, yang namanya undang-undang desa tahun 2006 ya. Undang-undang nomor 6 ya, 2014. Jadi undang-undang desa itu mengatakan bahwa pemerintahan terendah itu dinamakan desa atau sebutan lainnya. Ada kata sebutan lainnya. Makanya di Sumatera Barat sebutan lainnya lah dipakai dalam artian sama dengan desa di daerah lain.
Bukan itu saja ya, nama apa ini, nama desa ini, selain dari desa apa saja? Gampong, ada Gampong di Aceh. Gampong di Aceh ya. Marga di Palembang, ada. Kalau di Palembang desa namanya? Iya, desa. Kalau marga di Sumatera Utara, marga ada juga. Ada di Bali desa juga. Desa ya. Nah, tapi ada dua. Lain? Ada desa adat dan desa administrasi. Nah, jadi nama desa itu bukan desa aja semuanya. Iya. Ada nama-nama lainnya, makanya di Undang-Undang Desa karena mengacu kepada pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan negara itu mengakomodir semua budaya yang ada di Indonesia dan pemerintahan daerahnya. Tentunya sekarang kenapa ada pemerintahan nagari di Sumatera Barat ya, khusus nagari ini cuma ada di Sumatera Barat ya. Iya, nagari cuma ada. Kata desa dan nagari itu. Tentu itu berawal dari adanya wacana dulu setelah reformasi ya. Kemudian muncullah undang-undang tentang otonomi daerah. Undang-undang 22/19. Dari sinilah, dari undang-undang otonomi daerah inilah muncullah pemekaran ya, baik itu dari pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten, dan pemekaran desa. Kalau di Sumatera Barat namanya nagari. Ya. Sekarang kita bedah dulu sebenarnya tentang semangat atau marwahnya undang-undang otonomi daerah itu apa sebenarnya, Saudara Farezi? Iya, terima kasih Pak Elju. Mungkin ini yang menarik sekali. Kenapa kita membahas desa? Karena kalau kata Budiman Sujatmiko, Indonesia itu akan maju jika dikelola dari desa atau di pinggir daerah. Makanya Jokowi pun sebagai Presiden Indonesia mengatakan membangun Indonesia itu dari desa dan dari pinggiran. Dari pinggir. Nah, yang paling pinggir itu desa. Desa. Jadi selama ini kan kita pinggir ini kan kita punya rumah lah Pak Eldi. Kita kan bagaimana desa ini dianggap oleh pemerintah pusat sekarang sebagai halaman depan. Selama ini mungkin saja dianggap sebagai halaman belakang rumah. Namanya halaman belakang rumah tentu kadang nggak bersih, nggak diperhatikan. Tapi kalau dianggap sebagai halaman depan pasti dibersihin karena akan dilihat oleh semua orang itu. Karena itulah fokus pertama setiap orang. Makanya ada otonomi desa sekarang yang digaung-gaungkan dan bahkan ada menterinya kan, dibuat menteri desa dan otonomi daerah. Dulu kan cuma digabung di Kemendagri aja di bawah Dirjen Bina Desa. Baik. Kembali ke otonomi daerah, kita cerita dari rohnya ya. Kalau tidak salah di Undang-Undang Otonomi Daerah, rohnya otonomi daerah itu ada 3 kalau tidak salah, yaitu memberikan memberikan kepada daerah seluas-luasnya tentang 3 hal. Satu, pemerintahan sendiri. Yang kedua, tentang keuangan. Dan ketiga, tentang pengelolaan sumber daya alam sendiri. Inilah 3 rohnya ini. Jadi kalau kita lihat sekarang, yang sudah berjalan itu, yang sudah digunakan oleh daerah-daerah ya, baik itu mulai dari provinsi, kabupaten, sama desa yang terendah, itu baru 2 itu kalau kita lihat. Yaitu tentang pembagian pemerintahan dan tentang keuangan. Pengelolaan sumber daya alam belum mulai ya, belum. Nah, nanti menyangkut kalau kita pemerintahan nagari nanti kan menyangkut kepada badan usaha milik negara, BUMNAK. Jadi BUMDes namanya. Ya, dari undang-undang otonomi daerah ini bagaimana turunnya sampai ke pemekaran nagari ini, Saudara Farezi? Jadi sebenarnya Pak Elju, semangat undang-undang desa ini sudah digaungkan sejak lama. Apalagi nagari ya, kita kalau konteks sekarang lah nagari. Kalau di Indonesia kita sebentar saya potong. Kalau tidak salah di Sumatera Barat ini sebelum desa, nagari juga sudah ada nagari. Nah, kemudian berubah menjadi pemerintahan desa. Kenapa kembali ke nagari lagi? Ini hal yang menarik ini yang perlu kita bahas. Nagari itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Sumatera Barat, yang mana orang Sumatera Barat ini punya cikal bakal pemerintahan tersendiri, pemerintahan demokratis lah. Bahkan seorang Profesor Mustika Z mengatakan, artinya sebelum negara ini ada, negara Indonesia ini ada, di zaman penjajah sudah ada ya pemerintahan nagari. Sebelum Belanda pun ada, dan nagari itu ada juga. Jadi orang Minangkabau ini telah mengatur pola bagaimana mereka menata kehidupannya, yang dinamakan dengan nagari. Maka itu dari Bakampung Batapian itu, dari kampung jadi koto, lalu menjadi sebuah nagari.
Berarti persyaratan dulu, Iya, persyaratan persyaratan negara itu ada juga ya? ada juga. Dan sekarang Kalau ada persyaratan? Iya, kalau dulu ada persyaratan. Iya, iya. Bahkan punya tanah wilayah. Apa syaratnya? Minimal ada tanah Pandang wilayah. perkuburan. Ada pandang Berlabuh perkuburan. Batapian. Sebenarnya ya, pandang perkuburan itu ya daerah atau tanah yang disediakan untuk perkuburan masyarakat sekitar. Iya, Itu iya. pandam. Negara itu. Pandam namanya kalau di Sumatera Barat. Kemudian ada jalan sarana prasarananya. Ada jalan sarana. Kemudian ada ulayatnya. Ini yang menjadi yang ulayat itu ya daerah yang dikuasai. Iya, wilayahnya. Wilayah yang dikuasai. Itu ulayat. Kemudian masjid. Ada masjidnya, ya. Karena Bamusaji, Babale Bamusaji. Iya, ada Babale maksudnya berpasar atau ada pasar. Berarti sebelum adanya undang-undang otonomi daerah, kita sudah melaksanakan dulu ya. Jadi sebelum negara cuma rekognisi, mengakui. Makanya di Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 18, negara merekognisi, mengakui. Iya. Dari sekian banyak kebudayaan lokal yang ada di Indonesia, termasuklah nagari. Iya. Nagari ini bahkan beberapa pakar mengidentikan sama seperti negara kota di Yunani atau polis. Jadi nagari ini sama negara kota sama, hampir sama. Makanya Profesor Mustika Z mengatakan itu makanya nagari ada selingkah nagari. Satu nagari adanya tidak sama dengan negara sebelah. Ya? Berbeda-beda. Iya. Sama dengan Yunani. Itu namanya negara polis yang kata Plato itu negara polis itu. Athena, Sparta itu kan beda dia. Padahal satu Yunani. Jadi nagari seperti negara bagian lah. Negara bagian gitu. Jadi kayak negara kecil lah, kota-kota kecil gitu, nagari itu. Nah, dan ketika Belanda masuk, Belanda mengakomodir ini aja. Dan bahkan kalau dulu kalanya wali nagari itu ya siapa penghulu adat. Siapa penghulu adatnya biasanya otomatis dia menjadi wali nagari. Ketika Indonesia merdeka tahun 45 atau 1745, maka negara coba mengakomodir ini seluruh bentuk kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Maka yang di pasal 18 itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu, negara itu mengakui daerah berdasarkan hak asal-usul. Asal-usul. Gitu. Jadi negara tidak bisa begitu saja tanpa mengambil alih, tapi harus mengakomodir nilai-nilai yang telah mengakar puluhan bahkan ratusan tahun sebelum negara ini, Indonesia ini merdeka. Terus di zaman Orde Baru ya? Orde Baru. Kenapa kita menjadi desa gitu? Iya, jadi ada pergolakan politik yang besar di Indonesia dari era 45 sampai 65 sehingga terjadi tragedi itu. Sebenarnya dalam zona 50 sampai 6 sebelum Bung Karno mengeluarkan dekret itu kan negara di Indonesia ini sangat demokratis sekali. Sebelum masuk ke orde terpimpin ya, dari dekret 5 Juli 59 itu sampai 65. Sebelum itu kita ini hidup dalam demokrasi, zona yang demokratis. Semua orang bisa maju. Bahkan apalagi sekarang kita mau pileg nih ya, yang bahkan kemarin MK sudah terbuka ya. Jadi itu kan orang semua euforianya begitu besar. Bahkan dari buku-buku yang kita baca, itu kita cuma bisa membayangkan, karena kita tidak hidup zaman itu, tapi kita bisa membayangkan dari buku-buku yang kita baca, semua orang demokratisnya sangat tumbuh. Bahkan orang pribadi pun bisa mencalon, bukan calon DPD, tapi mencalon DPR orang pribadi bisa. Jadi calon DPR itu waktu itu adalah Pak Erju, partai politik, ormas bisa calon jadi juga, dan orang perorangan. Jadi ini hal yang unik ya, pemilu 55 itu ada 3 unsur ini yang maju. Sebelum terjadi bisa dari partai, bisa ormas, bisa orang perorangan gitu. Jadi independen ya. Jadi pemilu 55 itu seperti itu. Tapi setelah terjadi begitu kebebasan yang begitu absolut kepada masyarakat sehingga tidak bisa diawasi, jadi pertentangan. Jadi kabinet ini jatuh bangun Pak, sehingga runtuh lah. Dan masuk kita kepada orde lama yang terpimpin, yang ya semuanya terpimpin lah. Bung Karno sebagai pemimpin kita, tapi kita pusat sama dia. Tapi ini bom waktu 65 terjadi tragedi yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Pasca itu muncullah rezim baru yang bernama Orde Baru, New Order. Sebenarnya Orde Baru ini telah dibentuk dirancang sebelum 65. Sambil minum ya. Oke. Sebelum 65 sebenarnya. Masuk Orde Baru, mulailah negara ini memikirkan bagaimana menata pemerintahan tadi, pemerintahan di tingkat lokal tadi, yang disebut dengan kalau kita di Jawa namanya desa. Maka muncullah, awalnya belum apa Pak Belju, awalnya masih Undang-Undang 575 itu tentang pemerintahan daerah, belum masuk kita kepada
undang-undang desa masih diatur itu, masih memakai sistem lama semua daerah. Kalau kita nagari. Ketika muncul undang-undang desa ini, baru munculkan itu tahun 79 melalui undang-undang 579 tentang pemerintah desa. Maka seluruh desa nagari, iya, yang ada itu mencoba bertransformasi. Karena gini Pak Elju, Sumatera Barat ini cuma ketika itu sekitar 500 sampai 800 nagari lah. Saya Sumatera Barat ini. Dan lagi pula ketika itu sama konteksnya dengan undang-undang desa sekarang, ada pembiayaan atau pendanaan dari pemerintah pusat. Iya, pusat. Meskipun tidak sebesar sekarang. Maka pemerintah Sumatera Barat waktu itu, masyarakat Sumatera Barat berpikir bagaimana nagari ini kita tata. Maka muncullah Perda nomor 13 tahun 1983 tentang pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Maka disitulah munculnya LKAM dan sebagainya atau lembaga KAM itu. Dan itu bagaimana orang Minangkabau mencoba, kita tahu kan masa Orde Baru kan begitu sangat sangat otoriter, semua terpusat. Bahkan ketika itu pun sampai azas tunggal kan, ketika itu. Dan ini menyebabkan orang Sumatera Barat ya dengan zaman yang seperti itu ditambah pasca PRRI, banyak beberapa tulisan seperti Taufik Abdullah mengatakan ketika PRRI itu ya orang Minang Sumatera Barat, mohon maaf, saya sebagai orang Minang memang ada ketinggalan Pak Elju karena ketakutan. Provinsi kita ketinggalan dibandingkan yang lain gitu atau gimana? Gini Pak Elju. Atau dalam percaturan? Dalam percaturan. Oh, iya. Ketakutannya ini, makanya banyak orang kita nama-anaknya nama Jawa Pak Elju. Pasca PRRI itu. Takut nanti nggak sekolah sebagainya. Nah, jadi ketika masuk Orde Baru karena ini, dicap itu pemberontakan. Iya, meskipun bukan pemberontakan. Audrey Kahn telah mengatakan pemberontakan setengah hati. Kalau dikatakan itu pemberontakan, presiden itu. Tapi kan zaman itu kan bukan kita Sumatera Barat saja, daerah-daerah provinsi lain sama. Itu pun adalah cikal bakal adanya otonomi daerah. Karena dituntut PRRI adalah otonomi daerah. Jadi waktu itu kan setelah terjadi kemerdekaan, adanya mungkin ketimpangan dalam pembagian kue kemerdekaan ini. Itu yang sekarang terjadi. Menimbulkan gejolak-gejolak. Sehingga timbullah perlawanan dari daerah. Dari bawah. Namanya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Makanya Audrey Kahn mengatakan bukan seorang Indonesianis, dia bernama Audrey Kahn, dia mengatakan bukan pemberontakan Pak Edi, tapi pemberontakan setengah hati. Karena presidennya masih Soekarno, yang diganti cuma perdana menterinya, dari Juanda diganti jadi Perdana Negara. Jadi ketika itu Pak Edu, semua orang Minang, ya maaf secara bahkan Mokhtar Naim mengatakan memang orang Minangkabau suka merantau. Tetapi ada pola migrasi yang besar setelah pemberontakan pasca itu orang PRRI berlabuh ke Jawa, merantau ke Jawa semuanya. Ada eksodus yang besar-besaran gitu. Dan saya rasa ketika itu ya Minangkabau ini biasanya kalau memang dia tidak selalu menentang misalnya Pak Eju, tapi mungkin karena pasca PRRI itu dia mencoba mengakomodir dari pusat ini karena sistem yang begitu kuat sekali di masa rezim Soeharto yang memaksa nagari ini harus menjadi desa. Bahkan azas tunggal pun Pancasila semua kan. Nah, sehingga terjadi kasus-kasus Tanjung Priok dan sebagainya. Kembali kita ke pemerintahan nagari tadi. Pemerintahan nagari, kita kan mau sedikit kupas nih sejarahnya ya. Dari otonomi daerah, kemudian dari zaman penjajah sebelum prakolonial namanya. Prakolonial, zaman kolonial, zaman kemerdekaan. Kemudian Orde Lama, Orde Baru. Jadi kalau tidak salah di zaman Orde Baru, sebelumnya kan kita pemerintah nagari, di zaman Orde Baru menjadi pemerintahan desa. Seluruh Indonesia. Melalui Undang-Undang 579. Di zaman pemerintah nagari, tadi Saudara Rezi kan bercerita, jumlah nagari kita itu sedikit dibandingkan daerah lain dengan provinsi-provinsi lain waktu itu tapi setelah masuk ke pemerintahan desa banyak loh di Pasaman Barat saja kalau tidak salah 212 desa yang waktu itu. Bagaimana ini transformasinya dari nagari yang jumlahnya sedikit atau 19 nagari menjadi 212 desa. Jadi Pak Elju, dari satu sisi bagus.
karena ada pemerintahan lebih dekat dan sebagainya. Tapi yang tidak muncul di Orde Baru, demokrasi lokal desa ini, inovasi ini tidak muncul karena semua diatur oleh pusat. Dan bahkan ya karena sentralistis tadi. Itu yang menyebabkan ketika Orde Baru jatuh, muncul Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintahan desa seluas-luasnya itu. Itu muncullah wacana kembali ke nagari. Makanya Kabupaten Pasaman muncul dengan Perda tahun 2021 ya. Waktu itu masih Pasaman Semarang. Kalau saya menilai, Perda nomor 9 tahun 2000 di Sumatera Barat. Munculnya wacana kembali ke nagari. Dulu kan kita nagari menjadi pemerintahan desa. Nagari itu jumlahnya 19 nagari, waktu pemerintahan desa 212. Kemudian pasca reformasi kan, keluarnya undang-undang otonomi daerah, keluar wacana kembali ke nagari. Itu kata-kata saya masih ingat. Cuma apakah definisi ke nagari ini kembali ke pemerintahan nagari yang 19 itu, atau nilai-nilai luhur yang tertanam di nagari? Kalau saya menilai sebenarnya nilai-nilai luhurnya kembali ke nagari itu apa? Kembali ke masjid, kembali menjalankan adat budaya kita. Karena selama ini banyak teradopsi pemerintahan desa yang otomatis pemerintahan desa ini kan dari luar. Jadi kembali ke nagari, cuma pelaksanaannya di bawah kembali ke nagari itu mungkin di sinilah mungkin terselipnya sedikit. Kembali dari 212 menjadi, kita di Pasaman Barat ini menjadi 19 lagi. Jadi ya kan? 19. Padahal ya seharusnya lebih dari satu desa nilainya sama dengan satu nagari, bantuan dari pusat pendanaan. Jadi dari kalau dulu kita 212, kalau bantuannya satu desa aja 1 miliar kan 212 miliar. Kembalilah ke nagari 19 menjadi 19 miliar. Secara hitung-hitungan tentu rugi. Pembiayaan ini, pembangunan lah. Kalau kita membangun tentu tidak bisa kita menggunakan dana sendirilah. Betul. Pasti masih tergantung dari pusat. Melihat ini mau kembali lagi ke desa. Kan? Jadi balik cerita tahun 2000 itu Pak Elju. Jadi ada beberapa yang Pak Elju bilang yang diambil itu apanya? Rohnya apanya gitu. Ini kan kayak menghidupkan mayat mati. Saya pernah dia pakai ini menghidupkan mayat mati ya kata dosen saya kan. Bukan Pak. Makanya beberapa ahli sejarah yang meneliti tentang nagari ketika balik nagari itu, bahkan ada seorang profesor itu Sutoro Eko namanya dari Jogja, dia menganggap pembalik nagari ibarat menggantang asap. Artinya belum jelas nagari seperti apa yang mau dikembalikan. Nagari zaman prakolonial, zaman kolonial, zaman Orde Baru, kemerdekaan, Orde Baru, sebagainya. Zaman seperti apa yang mau? Jadi kita waktu itu mungkin larut euforia. Euforia otonomi daerah. Jadi Pak Elju, tapi muncullah konsep baru dalam menata nagari itu. Muncul konsep trias politika. Ada eksekutifnya pemerintah nagari, legislatifnya Bamus. Ya, kalau di BPD namanya kan. Dan ada lembaga yudikatif. Itulah kan yang tugasnya menjaga adat istiadat, masalah tanah ulayat, masalah cucu kemenakan sebagainya. Itu menjadi wewenang kan menjalankan pemerintahan administrasi menjadi wewenang dari pemerintah pemerintah itu nagari. Satu lagi yang agak membuat pusat rancu pemerintah nagari di Sumatera Barat ini mereka itu mau pemerintahan desa adat atau desa administrasi kan itu yang rancu itu. Kalau kita kan abu-abu dicoba. Ini Sumatera Barat loh, bukan Sumatera Barat saja. Ini nagarinya ini pemerintahan desa adat, atau desa administrasi. Kalau desa adat di Bali kan bisa dua. Menggunakan apa tadi kerapatan adat nagari, ada kata-kata adat. Tapi kita digabung. Kan jadi ada menggabungnya menjadi satu. Kita acuannya undang-undang apa? Karena ada beberapa peneliti mengatakan ibarat 3 tungku sejarangan ya bilang. Tapi kan kita menata pemerintahan nagari ini kan undang-undangnya undang-undang nomor 6 tentang desa. Di situ ada nggak? Kan memang nggak bisa dicampur aduk. Di situ kan memang ada lembaga adat di situ di nomor 6 itu kan lembaga adat. Maka itu nanti yang
diskusi kita akan menjurus Ya, nanti masalah penataan pemekaran itu kan waktu pertama kita sosialisasi tentang pemekaran nagari ya. Ini pemirsa ya, kita sampaikan informasi di sini bahwasanya kebetulan sekali ya Saudara Fahrezi bersama kita juga ikut sebagai tim ya, tim penataan nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Yang dulu nagarinya 19, kita akan mekarkan menjadi 91 ya. Iya waktu itu, tapi 19 nagari yang lama dimekarkan menjadi 72, yang baru jumlahnya 91. Tapi karena satu nggak diangkat jadi ya makanya 90. Jadi ada pertama sekali kita melakukan sosialisasi ini ya, sosialisasi tentang pemekaran pemerintah nagari ini, kita akan melakukan penataan. Yang kita lakukan penataan ini ya masalah administrasi ya. Pemerintah kita nggak menyinggung-nyinggung masalah adatnya. Cuma di dalam pemerintahan yang lama di situ sudah ada terselip adat ini, yaitu 3 tungku sejarah kata Rezi, ada di situ eksekutifnya yaitu kepala nagari, wali nagari, ada legislatifnya Bamus, dan ada yudikatif kan kerapatan adat nagari. Nah, jadi waktu kita menata, ini yang beratnya begini. Memecah wilayah. Memang nagari. Kerapatan adat nagari menyangkut kepada ulayat. Nah, jadi ini pemahamannya susah sehingga kita banyak dapat tantangan terutama dari terutama dari kalangan ini setelah dicerahkan alhamdulillah. Iya, tentu perlahan-lahan kita jelaskan apa itu sebenarnya pemerintahan. Mungkin perlu kita sampaikan juga di sini Pak Jun. Nanti pemerintah daerah ini semua kita perhatikan bersama. Kita setelah mengunci sebenarnya, tapi seharusnya diperdakan juga oleh pemerintah daerah. Kita tidak akan memekarkan kan yang 19 itu. Karena itu kesepakatan. Karena di Undang-Undang Desa ada peluang itu. Di pasal 95 itu bisa membuat lembaga adat baru. Tapi itu udah kita kunci. Itu yang menyebabkan karena kita udah kunci itu menyebabkan semua nagari mau. Jadi nagari yang 19 ini kan yang jumlahkannya juga 19, tetap 19 tidak ada pemekaran. Kita mekarkan. Kalau dimekarkan nanti siapa pemerintah daerahnya, baik DPRD maupun pemerintah daerah berdosa nanti. Karena itu sejarah gitu. Saya berdosa saya bilang. Karena berdarah untuk itu berdarah soalnya. Untuk memekarkan itu berdarah. Sangat berat. Jadi dari 19 nagari di Pasaman Barat ini ya, ada 4 ya yang bermasalah lah. Yang waktu itu cuma 2 nggak mau, tapi KTA kan nggak mau, tapi 22 itu. Iya, itu artinya